Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Besnat Kajubata. Arus. Hai Sobat Album, semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat saja ya, amin. Mari kita menikmati foto lawas di channel ini. Untuk pengetahuan kita tentang sejarah yang pernah ada di daerah kita Kalimantan Barat, di masa Hindia Belanda. Kali ini, foto yang akan kita bahas dari arsip Museum Belanda, yaitu foto tentang tangsi atau markas pasukan Belanda yang ada di kota Singkawang. Tidak banyak keterangan yang berasal dari foto tersebut, seperti biasa kami akan memberikan keterangan foto, sesuai asumsi berdasarkan situasi dan kondisi foto tersebut, serta sumber-sumber sejarah yang kita dapatkan. Foto yang diambil pada tahun 1945 sampai dengan 1949 ini, berasal dari kota Singkawang, tepatnya di daerah Sekip Lama, atau yang sekarang ini sekitaran Lapangan Tarakan dan Asrama Natuna, atau Rumah Sakit TNI AD atau DKT. Baik, kali ini yang akan kita bahas adalah foto tangsi militer tentara Belanda, atau markas pasukan KNIL Belanda, yang bernama Detasemen Singkawang 3, Infanteri, angka 9 Romawi. Foto pertama ini adalah tampak depan gerbang masuk tangsi Belanda, yang sekarang ini adalah Asrama TNI AD, atau Asrama Natuna, tepatnya di Jalan Perwira, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Tampak terlihat jelas nama Kesatuan Militer Belanda yang menempati markas tersebut, serta lambang kesatuan, yaitu 2 buah mandau, yang terdapat di sisi kiri dan kanan tiang gerbang markas tersebut. Menurut cerita salah satu pelaku sejarah perjuangan yang masih ada saat ini, kakek Wan Abduh, Soot, dulu markas ini di masa kedudukan Belanda, merupakan markas KNIL. Setelah Jepang menduduki kota Singkawang 1942 sampai 1945, tangsi tersebut menjadi markas pasukan Jepang, dan setelah itu di tahun 1945, tangsi ini mulai diambil alih oleh pasukan KNIL atau NICA Belanda. Dilihat dari situasi dan keterangan foto yang diambil pada tahun 1945 setelah kedudukan Jepang, sepertinya tangsi Belanda ini habis direnovasi dan belum ditempatkan oleh serdadu-serdadu Belanda. Dan di dalam foto hanya terlihat seorang laki-laki parubaya yang sedang berjalan menuju sebuah bangunan. Sepertinya laki-laki tersebut adalah pekerja bangunan, orang yang berasal dari sekitar tangsi. Dan di sebelah kiri, terdapat seorang anak yang berumur 7-12 tahun, yang berjalan mengarah kedua temannya, yang sedang berdiri di samping tembok barak prajurit. Kemungkinan anak tersebut adalah anak dari petinggi pemerintah militer Belanda. Melihat struktur bangunan asrama, kantor dan barak di markas tersebut, di masa itu sekitar tahun 1945 kondisinya sudah sangat baik, karena berasal dari beton dan pada saat itu, situasi tangsi belum memiliki pos penjagaan, brigade pelindung, dan pasukan-pasukan yang berjaga di depan gerbang. Kemungkinan kondisi markas ini belum diisi oleh pasukan Belanda atau sekutu. Tampak dari kejauhan, terlihat rimbunan pohon kelapa, yang mana jika saat ini rimbunan tersebut sudah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, dikarenakan sekarang menjadi pemukiman penduduk serta tambahan bangunan asrama prajurit TNI Angkatan Darat. Pada tahun 2001-an, saat itu Mimin masih sering ke tempat teman Mimin yang tinggal di asrama tersebut. Mimin masih ingat dengan 2 buah tiang gerbang itu masih kokoh dan tidak banyak berubah, apalagi pohon besar yang tidak jauh dari gerbang tersebut. Dan di dalam asrama tersebut bangunan-bangunan peninggalan Belanda masih berdiri kokoh dan menjadi tempat tinggal keluarga prajurit TNI Angkatan Darat hingga saat ini dan akan menjadi jejak sejarah bangsa Indonesia di kota Singkawang. Melihat situasi dan kondisi foto-foto pasukan Belanda serta fasilitas yang mereka miliki, sepertinya di masa itu pemerintah Belanda sangat memperhitungkan kota Singkawang untuk selalu mereka kuasai dan duduki.
Kemungkinan besar Singkawang adalah tempat pesinggahan para pedagang dan penambang, letak yang strategis secara pertahanan militer karena diapit oleh beberapa gunung. Dan jauh dari gangguan-gangguan pergerakan pejuang kemerdekaan Indonesia yang dari daerah Sambas dan daerah Bengkayang. Selanjutnya, Mimin akan membahas tentang foto kedua di album Sejarah Kalimantan Barat. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, agar Mimin semangat untuk membuat video-video sejarah yang ada di Kalimantan Barat. Yang sudah subscribe, like dan share Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin doakan selalu dilimpahkan rezeki serta kesehatan dan kebahagiaan. Amin.